Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran di segala aktivitasnya. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung ya di channelnya Kak Furkan, di sini channelnya Kak Furkan itu membahas semua sesuatu ya yang berkaitan dengan dunia pendidikan dan dunia pemerintahan ya. Untuk CPNS, P3K, dan lain sebagainya itu bakalan dibahas semua di channelnya Kak Furkon. Nah, tentunya teman-teman juga bisa belajar matematika nih, dari matematika SMP sampai SMA ataupun universitas itu bakalan dibahas juga nih di channelnya Kak Furkon. Nah, tentunya teman-teman kalau di mata pembahasan soal matematika teman-teman cek di short itu sudah banyak banget, dan di playlist itu sudah tertata dengan sangat rapi teman-teman ya. Teman-teman mau belajar apa? Belajar eksponen, belajar logaritma, belajar trigonometri, atau belajar soal-soal OSN nih. Nah, itu semuanya sudah lengkap insya Allah Bapak Ibu ya. Oke, langsung saja kita ke informasinya teman-teman ya. Di sini ada kabar terbaru dari jpnn.com hari ini ya, di mana ada 3 alasan honorer R2 dan R3 ini mengajukan 7 tuntutan ya kepada Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri ada sinyal positif. Ya, semoga saja teman-teman ya. Ini ada unjuk rasa ya kemarin ya. Aliansi Gabungan R2 R3 itu sudah menyelesaikan aksi demonya ya teman-teman ya. Aliansi Gabungan R2 dan R3 Indonesia telah menyelesaikan aksi demonya. Walaupun tidak bisa menemui pejabat istana negara, tapi demo terakhir mendapat respon positif dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Juru bicara Aliansi Gabungan R2 R3 Indonesia, Bahri Permana, menjelaskan Kemendagri menjadi salah satu tujuan aksi karena instansi ini punya peranan penting dalam penataan honorer. Tentunya Bahri ini mengungkapkan 2 aksi aliansi honorer R2 dan R3 fokus pada penyelesaian P3K 2024. Kami minta penyelesaian P3K 2024 tahun ini, kata Bahri kepada JPNN. Nah, beliau ini menugaskan kebijakan mengangkat honorer R2 R3 menjadi P3K pada waktu sangat bertentangan dengan rasa keadilan. Seperti itu. Nah, tentunya implementasi Kemenpan RB 16 2025 menjadi alasan dasar hukum P3K waktu sangat merugikan R2 R3. Ada 3 alasan nih. Ya, yang pertama itu adalah P3K waktu bersifat transisi saja, tetapi tidak ada kejelasan berapa lama transisinya. Aha, ya kan? Kalau ada formasi itu baru teman-teman bertransisi menjadi P3K penuh waktu. Seperti itu. Nah, jika besaran P3K waktu ini masih sebesar gaji honorer saat ini, sedangkan masa transisinya belum jelas, hanya akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi honorer tuh. Bahkan pengangkatan P3K waktu menjadi P3K waktu yang didasarkan pada ketersediaan anggaran di daerah akan memakan waktu yang sangat lama. Hal ini berdasarkan data kapasitas fiskal, daerah menunjukkan dari 546 daerah di Indonesia sebanyak 493 daerah masuk kategori kapasitas fiskal yang lemah, Bapak Ibu ya. Artinya sangat sulit bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pengangkatan P3K waktu menjadi P3K penuh ya kan. Selain itu tidak ada kepastian kapan 493 daerah tersebut mencapai kapasitas fiskal kategori yang kuat. Seperti itu. Dan nanti lebih lanjut dikatakan ada 7 tuntutan aliansi R2 R3 kepada Kemendagri. Yang pertama, ada komitmen pemerintah sesuai pasal 66 UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN untuk mengangkat P3K yang akan dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, pedoman teknis ada Kemenpan RB 15 tahun 2025 dan Kemenpan RB 16 tahun 2025. Yang ketiga, memprioritaskan honorer yang terdata di database BKN, Kemendagri, dan Kemenpan RB terus mendorong supaya honorer diangkat P3K. Kemendagri mencatat masukan dari Ketua Aliansi Seluruh Honorer Indonesia, kemudian akan dilakukan pengawasan sehingga dipercepatnya regulasi pengangkatan P3K. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ya semoga saja ya teman-teman ya. Ini adalah kabar yang menarik ya. Kalau ini benar-benar di ACC sih ya, insya Allah ya kan, teman-teman itu bakalan penuh waktu semua seperti itu. Nah ini untuk DRH itu akan dipercepat ya kan di akhir Juli 2025. Pengangkatan paling lama R2 R3 dan database BKN pada pertengahan 2026. Nah nanti pengajian diharapkan melalui APBN bagi R2 R3 dan database BKN. Dan notulen ini sudah ditantangani di Jakarta 11 Juni kemarin oleh Ketua Umum Aliansi Gabungan R2 R3 Faisal Mahardika dan PLH Direktur Fasilitasi dan Kelembagaan Kepegawaian Daerah Kemendagri Paskalis
Bilon Meja. Pak Paskalis Bilon Meja ini saat menemui peserta aksi ini berjanji semua tuntutan R2 R3 secepatnya akan dia sampaikan kepada Mendagri Bapak Tito Karnavian ya. Tentunya berharap Mendagri akan melanjutkan kepada Presiden Bapak Prabowo. Ya, semoga saja ya ini bisa diperoleh ya, keadilan ini bisa diperoleh untuk bahkan teman-teman R2 dan R3 akan dituntaskan menjadi P3K penuh waktu. Dan itu memang sejalan dari pernyataan BKD Jatim ya, tentunya apa kita lihat memang meskipun paruh waktu sebenarnya teman-teman ini ya sudah ASN seperti itu Bapak Ibu ya. Kita coba sepil ya Bapak Ibu ya. Oke. Berarti yang RS Blood itu masih memperebutkan formasi yang tahap 2 kemarin ya Pak ya? Ya. Karena yang pertama itu sekitar hanya 7 orang yang mengisi formasinya. Selebihnya semua mengikuti di tahap 2. Betul. Baik, selanjutnya pertanyaan. Mohon izin, bagaimana nasib honorer yang mengikuti tes tahap 2, namun formasi sudah habis di tahap 1? Jadi mohon maaf, sebenarnya saya sudah menyampaikan ya di awal tadi, jadi jumlah non-ASN Pemprov adalah sebanyak 28.270 ya. Dan itu semua harus kami selesaikan menjadi P3K pada tahun ini. Sehingga apabila ada non-ASN yang mengikuti tahap kedua, ternyata setelah mengikuti seleksi dia tidak masuk ya, tidak masuk formasi ya, nanti akan masuk pada P3K paruh waktu. Semuanya formasinya sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Kepmenpan RB nomor 16 ya Pak Hasim, seperti itu. Jadi semuanya pasti ada formasinya Bapak Ibu. Oke. Ada lagi? Baik. Izin bertanya, apakah P3K paruh waktu mendapatkan tunjangan dan kapan kira-kira pengisian DRH-nya? Ini pertanyaan cukup banyak juga Pak Hasim tadi terkait DRH paruh waktu itu kapan gitu ya? Pak Hasim ini teknis soalnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas siapa ini? Mas Andri. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kami sudah koordinasi ke Kementerian Pan-RB dan juga termasuk kepada BKN terkait dengan pengisian DRH yang teman-teman yang masuk paruh waktu itu kita masih menunggu jadwal resminya dari Menpan dan BKN seperti itu. Ya, tentunya memang paruh waktu itu masih belum ya Bapak Ibu ya. Ya semoga saja nanti dari 7 tuntutan tadi yang dilaksanakan oleh aliansi honorer tadi itu disetujui sudah ya oleh Kemendagri dan diteruskan langsung kepada Presiden Bapak Prabowo dan nanti teman-teman itu akan dituntaskan menjadi P3K penuh waktu semua. Ya amin amin ya robbal alamin ya. Intinya tetap semangat teman-teman ya. Semoga nanti tetap ada jalan bagi teman-teman itu untuk diangkat menjadi P3K full ya kan, penuh waktu ASN dan luar biasa. Seperti itu dulu informasi dari Capricorn. Intinya saya ada di channel Capricorn, insya Allah informasi update setiap hari. Salam semangat terus dari Capricorn. Intinya jangan berhenti untuk berdoa. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.